Neuron, kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun mengantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi, sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian sel saraf yang terjadi tarik-menarik dengan listrik. Yang pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Selain itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya dari organ maupun otot maupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus. Suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu gak? Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana cara otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks. Otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam sel saraf ada beberapa kabel dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi merupakan sel listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama ada sesuatu yang bernama neuron transmitters. Suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neuron transmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi ke sel saraf kedua. Di sini listrik akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan ke sel listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron.